Halo, hai, akhirnya Sista bikin channel YouTube. So, ini video pertama, jadi mohon dimaafkan kalau ngobrolnya nanti cerita-ceritanya agak grogi tahu ya, ngobrol di depan kamera tuh beda gitu. Kalau ngobrol sama teman kan enak ya. Ini kayak apaan ngobrol-ngobrol sendiri. Ya sudahlah. Jadi intinya di video pertama ini aku mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol tentang gimana caranya kerja di Jepang. Yeay. So, kenapa di video pertama ini aku pilih tema bagaimana cara kerja di Jepang? Itu karena sebenarnya beberapa hari yang lalu, minggu lalu kayaknya ya, minggu lalu itu aku iseng di Twitter. Kan ada tuh akun @hrdbacot. Dia adminnya tuh kayaknya orang-orang HRD gitu dan biasa sharing-sharing tentang dunia kerja lah ya. Nah, pada suatu hari, minggu lalu kalau nggak salah, dia itu nge-tweet minta pap foto spot kantor yang instagramable. Nah, aku iseng tuh reply di situ. Aku iseng reply di situ pakai foto Shibuya Crossing. Itu emang view dari kantorku yang sekarang, karena memang kantorku sekarang di Shibuya. Terus banyak yang DM ya, banyak yang DM. Wah, Kak kerja di Jepang gitu kan. Kok bisa kerja di Jepang gitu? Gimana sih caranya kerja di Jepang? Bla bla bla, itu banyak banget. So, buat temen-temen yang mungkin ada minat untuk kerja di Jepang, catet. Langsung aja kita bahas ya. Bagaimana caranya kerja di Jepang? Nah, untuk teman-teman yang mungkin memang ada minat untuk kerja di Jepang, syarat utamanya yang wajib teman-teman harus punya itu adalah satu, skill bahasa Jepang. Karena di Jepang ini belum banyak orang yang bisa bahasa Inggris, jadi memang sangat jarang orang Jepang yang fluent in English gitu untuk percakapan ya. Itu jarang. Jadi memang mereka sehari-hari tentunya pakai bahasa Jepang gitu kan. Makanya kalau mau kerja di sini ya otomatis harus bisa bahasa Jepang. Nah, skill bahasa Jepangnya ini seberapa sih Kak gitu kan. Kak, gue manggil diri sendiri Kak, ya Allah, malas banget. Intinya skill bahasa Jepangnya itu minimal business level atau kalau JLPT setara dengan N2. Apa itu JLPT? Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, JLPT adalah Japanese Language Proficiency Test. Itu tes kemampuan bahasa Jepang, semacam TOEFL-nya bahasa Inggris lah ya. Dan JLPT itu ada 5 level. Mulai dari N5 yang paling rendah ya, yang paling gampang, sampai yang paling sulitnya itu N1. Untuk bisa kerja di Jepang itu minimal N2, jadi di bawah N1 satu tingkat, satu level. Orang yang sudah punya sertifikat N2 itu orang akan anggap dia sudah bisa berbicara bahasa Jepang dalam bisnis level gitu. Nah, yang kedua, setelah tadi syarat utama harus bisa bahasa Jepang ya, kita asumsikan kita sudah punya JLPT N2 nih, oke. Nah, kalau udah punya N2, gimana nih kita mau cari info lowongan kerja di Jepang? Klasik sih, googling, karena semua ada di Google gitu kan. Tapi memang agak trickynya kenapa? Karena googling itu kita harus pintar-pintar masukin keyword ya. Tadi aku udah coba nih, googling pakai bahasa Inggris, aku masukin keywordnya itu how to work in Japan. Terus keluar tuh memang hasil beberapa website headhunter yang mencari foreigner untuk bekerja di perusahaan Jepang. Nah, tapi setelah aku coba cek beberapa headhunter, beberapa website, itu kebanyakan tidak mencantumkan apakah mereka akan support untuk visa kerja atau enggak. Support visa kerja itu di sini maksudnya ini yang ngurus dari awal banget gitu kan. Kalau misalkan kita masih ada di luar Jepang, mau kerja ke Jepang itu kan butuh visa kerja. Nah, visa kerja ini bisa turun kalau ada COE atau Certificate of Eligibility, semacam ya sertifikat bahwa kita tuh eligible gitu loh, bahwa kita tuh oke lah gitu, bisa gitu dan boleh gitu untuk kerja di Jepang gitu kan. Nah, COE ini turunnya dari imigrasi Jepang, dari pemerintah Jepang, setelah
pengurusan beberapa dokumen yang diurus oleh perusahaan di Jepang yang akan jadi sponsor kita. Ribet kan? Ngerti nggak sih? Gue juga pusing. Jadi intinya gini, kalau diurutin ya, misalkan ada nih perusahaan Jepang yang mau merekrut orang asing, tapi si orang asing ini masih ada di luar Jepang, entah itu ya katakanlah di Indonesia ya, kita masih di Indonesia. Terus ada perusahaan di Jepang yang mau merekrut kita. Nah itu nanti kita tuh diminta untuk ngirim dokumen-dokumen ya standar sih, kayak fotokopi ijazah, transkrip nilai, terus sertifikat JLPTN 2 dan dokumen-dokumen standar lainnya dikirim ke si perusahaan, si calon tempat kita bekerja nanti. Nah, si perusahaan ini jadi dia tuh semacam jadi sponsor gitu loh. Dia yang akan ngurusin dokumen kita ditambah dengan dokumen dari mereka ya. Mungkin dokumen-dokumen kayak company profile segala macam lah yang mereka punya. Itu diurus sama mereka, dimasukkan ke diteruskan ke pihak imigrasi Jepang. Nah, nanti kalau misalkan lolos turun tuh si COE itu gitu. Nah, kalau udah ada COE otomatis visa kerja kita turun. Nah, kalau untuk visa sih kita yang ngurus sendiri ya. Maksudnya kan si COE itu sudah diterbitkan dari imigrasi Jepang. COE-nya dikirim ke kita yang di Indonesia. Nah, kita di Indonesia tinggal ngurus visa ke kedutaan besar Jepang yang di Jakarta. Nah, masalahnya mencari perusahaan yang mau jadi sponsor kita untuk ngurus-ngurus dokumen itu tadi ke pihak imigrasi Jepang itu nggak gampang ternyata. Aku tadi baru coba nyari-nyari sendiri kan, cari-cari yang mereka memang support untuk menjadi sponsor visa itu ternyata nggak banyak. Nah, gimana caranya googling untuk cari perusahaan yang mau support kita, yang mau jadi sponsor kita gitu. Tadi aku udah coba nih googling pakai bahasa Inggris how to work in Japan, memang agak susah ya, maksudnya untuk memfilter mana yang mau jadi sponsor, mana yang enggak gitu. Terus aku coba pakai bahasa Jepang. Aku ketik Gaikoku Muke Boshu Joho, info lowongan kerja untuk foreigner. Terus rata-rata yang keluar juga ya untuk orang asing yang sudah tinggal di Jepang gitu. Terus aku coba tambahin keyword ini, bisa sapo to ari. Nah, terus keluar, tapi beberapa yang keluar itu mereka ada support visa, tapi ternyata yang dimaksud adalah support visanya itu support untuk pengubahan jenis visa. Misalkan kita udah di Jepang, tapi visa kita visa student nih, misalkan kita baru lulus gitu, kita kan masih pakai student visa. Nah, kalau untuk kerja kan harus ganti nih jenis visanya dengan visa kerja. Nah, itu si perusahaan ini baru mau support gitu. Jadi untuk perubahan visa student ke visa kerja, atau mungkin dari visa kerja yang jenisnya berbeda, karena visa kerja juga jenisnya macam-macam kan. Nah, itu mereka support, tapi bukan support dari awal banget untuk orang asing masuk ke Jepang gitu. Jadi memang agak susah ya ternyata. Aku pikir banyak loh. Nah, kalau aku gimana nih memangnya dulu awal ke Jepang? Masalahnya aku nggak pernah apply, jadi nggak tahu. Jadi itu cuma iseng coba-coba aja gitu loh, coba-coba cari sendiri. Dan ternyata agak susah. Kalau aku dulu, aku itu memang nggak pernah apply sama sekali, nggak pernah. Bahkan tadinya tuh nggak minat kerja di Jepang gitu. Kebetulan pas 2017 itu, aku kan dulu di Jakarta jadi translator sama interpreter ya. Interpreter itu penerjemah tapi secara lisan untuk menerjemahkan meeting dan sebagainya. Nah, 2017 itu ada orang Jepang, itu CEO kantor aku yang dulu, sama manajer 2 orang. Mereka mau ada sales call gitu ke klien-klien yang di Jakarta, dan di situ aku jadi interpreternya, nemenin mereka keliling klien di Jakarta selama 3 hari. Dan kebetulan juga, ini serba kebetulan banget sebenarnya, enggak sih ya, udah ditakdirkan. Jadi mereka itu dalam rangka mau mengembangkan bidang bisnis baru. Bidang bisnisnya itu adalah inbound tourism, land operator. Nah, si CEO ini dia lagi mau mengembangkan bisnis baru itu, dan kebetulan aku punya pengalaman di bidang land operator ini. Jadi selama 3 hari sales call itu, aku nggak cuma nerjemahin mereka ngobrol sama klien di Indonesia ya, tapi aku ikut ngasih pendapat gitu, karena mereka kan baru mau mulai nih bisnisnya, sedangkan aku udah punya pengalaman. Jadi justru si CEO dan manajer 2 orang ini
lebih banyak tanya-tanya. Gitu, oh gitu ya, iya jadi aku ngasih insight lah ya, market Indonesia tuh seperti apa, karakteristik pasar Indonesia tuh seperti apa, pokoknya kita ngobrol-ngobrol lah selama 3 hari. Terus tiba-tiba ditawarin, mau nggak kerja di Tokyo di kantor kami. Wow, ya why not gitu kan. Ada tawaran cuma-cuma, ya pasti mau lah gitu. Ya udah deh, berangkat ke Jepang gitu kan. Dan ya udah pasti mereka akhirnya jadi sponsor, mereka yang ngurus-ngurus dokumen itu tadi gitu loh. Makanya kalau ditanya, Kak gimana caranya? Aku biasanya jawab, ya udah googling gitu. Dan ternyata aku coba googling sendiri susah loh. Jadi memang ada tantangannya di situ. Tapi tadi akhirnya aku nemu satu jobus.net. Nih, aku tambahin di sini ya. Nih, jobus.net. Lowongan pekerjaan yang mereka sediakan. Ternyata mereka nulis tuh. Jadi ada apa namanya, kalau teman-teman bisa lihat deh ini. Jadi aku sempat coba-coba klik. Itu ada yang di bagian atas setelah judul, di bawahnya itu ada tulisan pelajar atau orang asing yang tinggal di luar Jepang tidak bisa apply ke lowongan ini gitu. Jadi mereka tidak menerima apa namanya, lamaran dari pelajar ataupun foreigner yang tinggal di luar Jepang gitu. Nah, jadi jelas kan, oh berarti ini mereka nggak mau terima nih, berarti si perusahaan ini mereka nggak mau jadi sponsor. Terus aku coba nih, coba apa namanya, cek-cek gitu kan lowongan lain yang masih ada di jobus.net ini. Terus ada yang nggak ada tulisannya, nggak ada yang nggak ada keterangannya yang seperti itu gitu. Artinya kalau nggak ada keterangannya, orang asing yang tinggal di luar Jepang pun bisa gitu, ada kesempatan untuk melamar ke lowongan tersebut gitu. Jadi bisa juga dicari sebenarnya, memang harus pinter-pinter kita googling gitu. Nah, next, selanjutnya itu kan tadi ya, sudah kalau misalkan kita udah nemu lowongan pekerjaan yang memang si perusahaan yang mau jadi sponsor, kemudian mungkin apa namanya, dari skill dan syarat-syarat lainnya kita udah cocok, ya silahkan apply gitu, coba registrasi. Nah, kemudian yang poin terpenting selanjutnya juga adalah CV dan resume. Itu penting, kenapa? Karena Jepang itu punya format sendiri untuk CV dan si resume itu. Jadi bukan format bahasa Inggris ya. Formatnya seperti apa? Nih contohnya. Ini contoh CV-ku, CV punyaku yang ini format standar Jepang banget lah. Rata-rata orang Jepang pakainya format seperti ini gitu. Nah, selain CV ada resume. Resume itu bener nggak sih resume, kok agak aneh, cuman itulah, kalau bahasa Jepang itu namanya shokumukei rekisho. Si shokumukei rekisho ini adalah rangkuman dari pekerjaan yang sudah pernah kalian kerjakan selama ini, tapi dirinci per perusahaan gitu. Misalkan kalian udah pernah bekerja di perusahaan A, itu nanti kalian di situ di bawahnya di apa namanya, dituliskan lagi posisinya sebagai apa, terus jenis bukan jenis ya, maksudnya pekerjaan yang kalian lakukan tuh seperti apa gitu. Secara garis besar aja sih, cuman tetap ditulis gitu loh. Jadi melakukan ini bertanggung jawab atas ini gitu. Contohnya seperti ini. Biasanya memang dalam bentuk Word. Kalau tadi kan yang si Rirekisho dalam bentuk Excel. Nah, kalau yang Shokumuke Rekisho ini dalam bentuk Word. Nah, kayak gini. Kalian jabarkan deh itu. Isi pekerjaan kalian selama ini tuh apa aja gitu. Sama yang paling terakhir biasanya ini apa, Jiko PR. Jiko PR tuh apa sih? Promotion, self promotion gitu. Kalian punya kelebihannya apa saja, terus ya poin plus kalian tuh apa, mungkin achievement terbesar selama ini yang pernah kalian dapatkan itu apa, itu kalian tulis di paling bawah Jiko PR. Itu. Ini tuh penting banget karena orang Jepang pasti baca. Jadi kalian harus bikin sebagus dan serapih mungkin dan se to the point mungkin sih. Jadi jangan terlalu bertele-tele juga. Karena kemarin juga ada nih yang tanya di DM kan. Kak, aku udah pernah nih coba cari itu kan lowongan pekerjaan di Jepang. Terus dia udah coba nih aku masukin CV gitu kan. Tapi aku nggak dipanggil-panggil ya, katanya padahal dia masukin CV udah ke beberapa perusahaan sekaligus gitu. Ya mungkin berarti CV-nya yang kurang apa ya, mungkin kurang enak dibaca, atau mungkin nggak pakai format CV Jepang gitu. Karena orang Jepang ini memang agak kaku ya. Kalau di Indonesia kan aku lihat akhir-akhir ini tuh banyak tuh yang share CV-nya tuh yang lucu-lucu gitu formatnya, jadi bukan
bukan yang cuman tulisan doang gitu loh, yang pakai desain lucu-lucu gitu. Aku lihat banyak kan yang kayak gitu sekarang, apalagi yang mungkin backgroundnya bidang kreatif gitu. Kalau di Jepang tuh enggak deh kayaknya. Bahkan aku aja sekarang kan sebagai creative director ya di perusahaan digital advertising, ya bidangnya ya desain juga gitu. Tapi waktu ngelamar tetap aja CV-nya harus kayak begitu, harus pakai format yang udah paten. Kalau orang Jepang tuh CV-nya begitu gitu. Nah, ada lagi nih sebenarnya opsi kalau misalkan teman-teman agak susah nih nyari info tentang lowongan pekerjaan yang perusahaannya mau jadi sponsor itu tadi ya. Mungkin aduh kok kayaknya susah banget gitu, atau kalaupun nemu perusahaan yang mau jadi sponsor kok nggak cocok bidangnya nih gitu. Sebenarnya ada opsi yang kedua, itu adalah opsi sekolah dulu di Jepang. Sekolahnya itu ya bisa sekolah S1 atau S2, atau kalau mau cepet sih sekolah bahasa Jepang ya. Jadi di sini tuh banyak Japanese language school. Mereka itu ada course-nya tuh macam-macam. Ada long term course, ada short term, ada ya macam-macam lah pokoknya. Mereka banyak pilihannya gitu. Itu ada juga beberapa temenku yang datang ke Jepang awalnya gitu. Jadi mereka sekolah bahasa dulu. Jadi misalnya nih udah bisa bahasa Jepang cuman baru punya N3. N3 berarti di bawah N2 ya, di bawah N2 satu level, atau ya baru punya N4 atau baru punya N5, mungkin bener-bener baru basicnya doang gitu. Terus mau meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dengan cepat. Jadi ya udah sekolah bahasa Jepangnya di Jepang gitu. Nah, itu banyak tuh yang kesini sekolah bahasa Jepang gitu. Biasanya kalau dari N3 kita udah punya N3 nih, terus ke Jepang sekolah bahasa Jepang dengan target lulus N2. 6 bulan sampai setahun sih kayaknya bisa ya, kalau kalau kita bener-bener gitu belajarnya tuh gitu. Itu 6 bulan sampai setahun sih insya Allah bisa lulus. Nah, datang ke Jepang untuk sekolah bahasa Jepang itu kan pakainya student visa. Student visa ini bisa diurus sama si sekolah bahasa Jepang ini gitu. Dan itu lebih gampang pastinya, nggak perlu ya si sekolah bahasa Jepang ini sudah pasti akan mensponsori kita gitu loh untuk ngurus si student visa. Mereka udah inilah, karena kan namanya sekolah bahasa Jepang, mereka pasti target marketnya orang asing kan. Orang asing entah itu yang udah tinggal di Jepang ataupun yang masih di luar Jepang, itu juga banyak lah. Itu udah lebih kesempatannya lebih banyak gitu, pilihannya lebih banyak gitu. Jadi tinggal searching Japanese language school in Tokyo misalkan. Nah, setelah lulus baru deh cari kerja, karena posisi kan udah di sini ya, udah di Jepang, jadi gampang gitu cari kerjanya, nggak harus nyari perusahaan yang mau jadi sponsor. Tinggal nanti tuh ubah visa dari student visa ke working visa, dan itu nggak ribet kok kayaknya ya. Tapi ada tapinya lagi. Jadi memang ya pilihan pasti dari risikonya ya, ada plus minusnya lah gitu. Plusnya itu tadi mungkin lebih mudah dari prosesnya gitu kan, nyarinya nggak seribet kalau cari kerja posisi kita masih di luar Jepang. Tapi minusnya mahal. Sekolah bahasa Jepang itu ternyata mahal. Aku tadi coba nyari kan, dan cara ini dia hasilnya. Lumayan loh, setahun 800-an ribu. Ya aku tadi coba cari beberapa sekolah bahasa Jepang, rata-rata sama sih, maksudnya harganya tuh nggak beda jauh gitu loh. Belum nanti kita tinggal di apartemen, harus sewa apartemen, belum biaya transport, makan. Padahal posisi kerja, bukan kerja, sekolah. Dengan student visa kita cuma bisa arubah itu tuh part time. Jadi paling part time jadi kasir misalkan di minimarket, atau jadi pramuniaga di restoran gitu. Dengan upah part time ditambah biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari, kalau buat aku sih agak berat. Kecuali kalau anak orang kaya mah bebas ya, kalau emang berduit mah ya silakan aja gitu. Jadi silahkan dipilih sendiri, ada dua opsi itu, mau langsung cari kerja atau mau sekolah dulu, dengan masing-masing ya ada poin plus minusnya. Oke, karena udah kelamaan ngoceh sampai aus, jadi sekian dulu video YouTube pertama saya. Yeay,
Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa mencerahkan pikiran teman-teman yang ada minat untuk kerja di Jepang. Tapi bingung nih mulainya harus dari mana, harus ngapain, terus apa aja yang harus dilakukan. So, jangan lupa, masa mau ngomong subscribe kayak apaan gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya, subscribe, like, share, komen. Ya itulah. Bye-bye.